Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, selamat Paskah ya. Hari ini adalah hari kemenangan buat kita semua. Jadi hari ini adalah hari sukacita ya. Karena Tuhan kita telah mengalahkan maut dan Dia membuktikan semuanya itu karena Dia mengasihi kita semua. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Mengucap syukur bersama-sama. Mari kita teduhkan hati kita dulu di hadapan Tuhan dan biarlah kita mau sama-sama mengucap syukur karena Tuhan begitu baik mengasihi kita yang sebetulnya tidak layak. Tapi kita bersyukur karena kasih Kristus yang melayakkan kita semua. Dipilih dari berbagai suku bangsa, dipilih dari berbagai orang di dunia ini. Kita sangat bersyukur dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk dipilih menjadi bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan terima kasih Tuhan, hari ini kami mau merayakan kemenangan Tuhan atas maut. Kami mau merayakan Tuhan kebangkitan Engkau yang begitu luar biasa, yang memberikan pengharapan kepada kami, sehingga kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan hari ini Engkau hadir bersama-sama kami, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya hanya Yesus Kristus saja Tuhan yang sudah mati dan dibangkitkan buat kami semua. Sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami bersyukur Engkau melayakkan kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau memberikan waktu kepada kami untuk datang kepadamu, untuk beribadah kepadamu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu selanjutnya di dalam tangan Tuhan Yesus yang perkasa, yang ajaib, yang mulia dan yang begitu baik kepada kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Betul ya Bapak Ibu, kalau Tuhan yang mati, kita nggak punya pengharapan. Tapi karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya pengharapan dan ada hari esok. Apapun masalah yang kita hadapi selama hidup ini pasti ada masalah. Tapi percayalah, selama kita punya Tuhan Yesus, semuanya itu bisa kita lalui dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, yuk mari kita nyanyi sebab Dia hidup. Hidup jadi
esok. Amin. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar pada muda. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup kita berarti karena dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdiri, kita mau merayakan kemenangan dia atas dosa. Dia penebusku. Ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin.
bangkit kita menang. Ayo Bapak Ibu, berikan senyumnya, berikan kemenangan dan sukacita karena kita lebih daripada pemenang. Amin. Betapa luar biasa pengorbanan Tuhan buat kita. Dan hari ini kita melihat bahwa Tuhan menyelesaikannya dengan Dia bangkit buat kita semua. Dia memilih kita dengan kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Mari kita bersyukur atas semuanya ini dan sungguh pengorbanan Tuhan adalah pengorbanan yang sangat sempurna buat kita semua. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yesus, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dia selalu dekat dengan kita, dia gak peduli kita seperti apa, dia selalu dekat dengan kita. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
betul Tuhan, kalau kamu memikirkan siapakah kami yang begitu dikasihi. Kami sering melakukan banyak kesalahan. Kami sering gak nurut sama Tuhan. Kami sering tidak taat kepadamu. Tapi kami bersyukur bahwa kasih-Mu tidak pernah berhenti buat kami. Kasih-Mu tidak pernah kurang buat kami. Karena kasih-Mu cukup buat kami, menyelamatkan hidup kami. Bahkan yang terbaik, jalan-jalan di depan kami yang terbaik, Tuhan sudah sediakan buat kami. Karena Engkau Allah yang baik, tidak pernah ada yang tidak baik keluar daripada-Mu. Selalu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur sekali lagi buat pengorbanan-Mu. Dan hari ini kami bersyukur juga Engkau menang atas maut, karena kami tahu Tuhan Kau adalah Allah yang berkuasa. Hari ini juga Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Bila firman-Mu itu yang berkuasa mengubah hidup kami, menjadikan kami anak-anak yang sungguh Tuhan boleh melakukan firman Tuhan, dan menjadi satu hal Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan-Mu. Karena sungguh Tuhan, kami bersyukur sekali lagi. Sungguh Tuhan, tidak hentinya kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, atas penebusan Tuhan bagi hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu mengubahkan hidup kami semua. Yang akan mengurapi juga Bapak Domingus yang akan membawakannya. Biarlah Tuhan hikmat daripada-Mu memenuhi hidupnya, memenuhi juga perkataannya, sehingga Tuhan kami percaya firman-Mu yang berkuasa itu yang akan mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dan mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan merenungkan satu bagian penting dalam perjalanan iman orang Kristen, yaitu hari Paskah. Nah, ada beberapa alasan saya mengangkat judul ini sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, seorang pendeta senior yang saya kenal cukup lama menulis di Facebook, tulisannya cukup besar, mengatakan begini, ingat, Paskah itu bukan hari Minggu tapi hari Jumat. Saya agak terganggu. Saya mau membalas itu di Facebook, tapi karena senior ya saya tidak melakukan itu. Jadi semua harus sesuai dengan kitab suci. Jadi beliau mengatakan bahwa ingat, Paskah bukan pada hari Minggu tapi hari Jumat. Nah, yang kedua, ada satu postingan yang dikirim ke grup alumni Teranus. Itu mengatakan bahwa hanya Nabi Isa yang hidup selama-lamanya. Tentu postingan itu berasal dari kelompok lain. Lalu semua alumni memberikan respon, ada yang mengatakan bagus. Tapi keesokan harinya seorang dosen senior mengatakan bahwa pernyataan itu tidak betul. Nah, karena mereka mengatakan Yesus tetap hidup, itu artinya dia tidak pernah mati. Wah, saya tersentak. Wah, berarti bagaimana mengoreksi begitu banyak pendapat yang sudah beredar di sekitar alumni. Jadi Isa itu memang hidup selama-lamanya. Tapi dia mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Bukan berarti dia hidup tidak pernah mati. Sebab kalau dia tidak mati, kita semua yang mati dalam dosa kita. Nah, karena itu saya mohon dengan hormat Pak Andi membantu saya. Kita akan melihat dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan berapa tadi? Ayat 11. 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semua ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kamu mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Terima kasih. Semua sesuai dengan kitab suci. Karena itu ditekankan dalam ayat 3 dan 4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, karena itu penggunaan berbagai istilah ini juga harus sesuai dengan kitab suci. Jadi mohon maaf kalau ini rasanya seperti kuliah, tapi saya ingin supaya nanti Bapak Ibu juga nanti tidak merasa bersalah kalau menggunakan beberapa istilah tertentu. Nah, Paskah itu dalam bahasa Ibrani Pesah pertama kali dirayakan sebagai malam terakhir keluarnya bangsa Israel dari Mesir pada tanggal 14-15 bulan Nisan atau bulan pertama. Itu Bapak Ibu bisa lihat di Keluaran 12 ayat 5 sampai 8. Dan domba Paskah yang disembelih. Nah, Bapak Ibu lihat di gambar ini, setelah disembelih darahnya dioleskan di ambang atas dan kedua tiang pintu. Nah, sehingga kemudian dirayakan bersamaan dengan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Nah, karena itu berangkat dari kebiasaan orang-orang atau para gembala waktu itu yang menggembalakan kambing domba mereka, dan kalau musim dingin ya itu rumput mati. Atau musim kemarau rumputnya kering semua. Sehingga mereka harus mencari padang rumput yang hijau. Dan ketika mereka menemukan padang rumput yang hijau, mereka akan menyembelih seekor domba sebagai tanda syukur mereka. Dan mereka makan dengan sayur pahit dan roti tidak beragi. Karena itu mungkin sisa bekal mereka. Nah, sehingga itu kemudian Tuhan mengingatkan mereka kembali bahwa mereka pun mengalami masa yang sulit selama berada di Mesir. Nah, kemudian dikatakan bahwa pada malam itu kalau ada tanda darah, maka Tuhan akan melewati rumah-rumah yang diberi tanda darah. Dan itu yang kemudian digunakan dalam bahasa Inggris itu Passover, artinya lewat. Tidak masuk ke dalam rumah yang ada tanda darah ini, sehingga anak sulungnya tidak akan mati. Nah, Paskah pada gereja mula-mula atau abad pertama. Nah, gereja mula-mula merayakan Paskah sama seperti tradisi Yudaisme atau agama Yahudi. Yaitu pada tanggal 15 Nisan. Jadi bulan Nisan itu antara bulan Maret dan April dalam kalender Yahudi. Dan itu merupakan awal musim semi. Dan tahun ini jatuh pada tanggal 23 Maret. Nah, berarti sudah lewat ya kalau mengikuti kalender orang Yahudi. 23 Maret itu bertepatan dengan 15 Nisan. Nah, gereja timur atau Easter
Nah ini yang saya katakan supaya Bapak Ibu tidak merasa bersalah. Karena ada pendeta-pendeta yang melarang, gak boleh happy Easter. Dan itu membuat saya penasaran, saya kemarin itu lihat semua catatan dalam bahasa Yunani, maaf ya. Untuk menemukan kenapa ini, apakah betul itu perayaan kafir yang kemudian diadopsi oleh orang Kristen. Nah ternyata tidak saudara, karena gereja-gereja di timur itu merayakan Paskah pada Sabtu malam. Jadi sesuai tradisi Yahudi, merayakan Paskah itu bukan siang hari, bukan pagi hari seperti kita. Tapi pada malam hari untuk mengingat peristiwa di Mesir. Nah, jadi mereka mulai merayakan pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Nah, ketika Minggu pagi mereka bersalam-salaman, saling menyapa Happy Easter. Happy Easter artinya apa? Selamat Paskah untuk kita masyarakat timur, gereja timur. Nah, itu kemudian dalam perkembangannya itu dikatakan bahwa kalau mereka berpapasan di jalan pada hari Paskah itu saling menyapa. Katanya, He is risen, Yesus sudah bangkit katanya. Nanti yang lain akan menyapa, yes, He is risen indeed. Ya, dia benar, sudah bangkit. Jadi itu ucapan mereka. Jadi Happy Easter ini, mohon maaf ya, ini juga banyak hamba Tuhan yang bilang nggak boleh. Karena itu perayaan kafir. Nah ternyata ya seperti ini, bangsa Syria, Mesopotamia, Yunani, Mesir, Pontus dan sekitarnya, mereka mengucapkan Happy Easter karena merayakan Paskah sepanjang malam sampai besok paginya. Dan itu kemudian sapaan yang mengarah kepada parusia, kedatangan Tuhan. Bukan pada peristiwa yang sudah terjadi. Artinya satu hidup yang punya pengharapan bahwa Yesus yang hidup ini yang nanti akan memberikan hidup kekal kepada kita. Nah selanjutnya Paskah dalam perjanjian baru. Kata Paskah dalam bahasa Yunani itu Paskah. Jadi hanya di tengah, bukan di belakang ya. Bukan di tengah. Kata Paskah berarti mengalami sesuatu. Jadi mengalami sesuatu itu artinya Tuhan yang sudah mengalami sesuatu oleh karena kita. Beda artinya dengan Paskah dalam bahasa Yunani perjanjian lama, Septuaginta, yang diartikan menderita hukuman. Jadi itu Paskah diucapkan itu hanya ada 21 kali kalau tidak salah dalam perjanjian lama pakai Paskah. Dan itu dihubungkan dengan Paskah Patos. Nah artinya kalau mengucapkan Paskah itu berarti orang yang menderita, orang yang dihukum, orang yang mengalami kekalahan terhadap sesuatu hal. Dan ini mengingatkan orang Mesir bahwa mereka menderita, mengalami hukuman, mengalami perhambaan di tanah Mesir. Nah karena itu di perjanjian lama mereka menggunakan Pesah untuk mengingatkan bahwa Pesah itu bukan perhambaan. Tapi mencari sesuatu yang lebih baik seperti gembala-gembala yang mencari rumput yang hijau untuk domba-domba mereka. Nah Paskah dalam perjanjian baru 42 kali mengarah seluruhnya kepada penderitaan Kristus. Tapi tidak berarti bahwa itu kemudian kita katakan bahwa Jumat Agung itu adalah Paskah. Saya sharing ini ke beberapa rekan, oh saya baru tahu juga katanya. Nah baru tahu, saya bilang saya baca tadi pagi itu hampir setengah hari saya lihat semua. Seperti apa? Nah selanjutnya Paskah dimulai dengan 3 hari penting, Triduum. Dan itu yang masih dilakukan oleh gereja Katolik sampai saat ini. Yaitu apa? Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu sunyi. Nah tetapi dalam bahasa Inggris ini bagus. Berarti sudah bebas dari penderitaan. Jumat Agung disebut apa? Happy Friday. Padahal Tuhan tidak happy, menderita ya. Nah karena Tuhan sudah menderita kita happy. Makanya istilah itu juga bagus, Happy Friday. Lalu Sabtu sunyi dibilang apa? Holy Saturday. Berarti hari Sabtu kudus. Karena di situ mereka akan menantikan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan sehingga mereka menjaga diri mereka betul-betul tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan untuk menyambut dan memperingati Tuhan yang bangkit. Nah Paskah gereja tidak sama dengan Paskah yang
Yahudi yang jatuh pada Sabat. Dan itu tadi saya katakan, saya mau koreksi itu hamba Tuhan senior, nggak enak. Saya bilang kalau kita baca Matius 26 ayat 2, dikatakan Tuhan Yesus mengatakan bahwa 2 hari lagi Paskah orang Yahudi dan anak manusia akan menderita. 2 hari lagi. Itu diucapkan kapan? Kamis malam. Ketika ia melakukan perjamuan malam. 2 hari lagi berarti jatuhnya pada hari Sabat. Jadi Paskah itu bukan Jumat. Bukan Jumat. Jadi kalau tradisi Yahudi jatuh pada hari Sabat. Nah kita berarti jatuhnya pada apa? Hari pertama dalam minggu itu menurut Alkitab. Berarti pada hari Minggu. Nah 2 bapak gereja yang namanya Philo dan Yosefus mengartikan Paskah berarti apa? Lepas dari hukuman. Nah itu sebabnya ketika perempuan-perempuan datang ke kubur pada waktu pagi dini hari untuk melihat kuburan Yesus, malaikat memberitahu, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Berarti kalau kita mengatakan bahwa Paskah itu hari Jumat, kita hanya berpatokan pada kematian Tuhan. Tapi Tuhan tidak mati lagi. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Makanya dikatakan di sini lepas dari hukuman. To go punishment atau undefeated. Tidak dikalahkan. Nah itu sebabnya kemudian Paulus di 1 Korintus 15, 57, 58 dikatakan apa? Bahwa maut telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan dan kita menjadi pemenang. Pemenang oleh karena apa? Sudah dikalahkan. Yang kemudian dianut oleh gereja Kristen. Nah karena itu Petrus mengatakan 1 Petrus 2:24, ia telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang mati terhadap dosa ini hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya unpunishment. Kita tidak dihukum lagi. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita ingat supaya tadi saya katakan supaya kita tidak salah kaprah dan disalah-salahkan orang juga. Ketika saudara bilang Happy Easter, wah salah dan sebagainya. Nah kemudian Paskah dalam tradisi gereja. Nah Paskah kemudian gereja mengartikannya sebagai kebangkitan Tuhan Yesus jatuh pada hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu mereka pergi ke kubur. Di sana sudah ada malaikat. Dan sebenarnya itu kubur tidak kosong saudara. Karena Injil Lukas mencatat bahwa ada kain kafan tinggal di situ. Berarti tidak kosong kan? Tidak kosong. Dan itu mayatnya keluar itu seperti lontong itu isinya keluar. Jadi cangkangnya itu tetap utuh. Hanya kain peluh yang terpisah. Nah sehingga di sini dikatakan bahwa itu jatuh pada hari Minggu sesuai dengan tradisi gereja. Karena hari pertama kita tidak melakukannya kecuali kalau kita mau seperti orang Yahudi berarti Sabtu malam seperti gereja di timur tadi. Kita kumpul semua sepanjang malam kita merayakan pagi-pagi Happy Easter. Nah, tapi kan paginya hari Minggu tetap. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah bukan Jumat Agung. Kematian Tuhan. Nah tetapi kebangkitannya. Nah itu sebabnya Paulus menegaskan mari Pak Andi tolong dibaca kembali. 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai 14 kemudian ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14 dan ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Nah ini yang dikatakan sesuai dengan kitab suci pada ayat 3 dan 4. Bahwa kalau Tuhan tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaanmu. Tapi bagi kita, ia tidak ada di sana. Malaikat sudah mengingatkan. Jangan mencari dia yang hidup di antara orang mati. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus mati dan tidak bangkit, sia-sia. Karena tidak ada pengharapan untuk hidup yang kekal. Tidak ada pengharapan bahwa dosa kita sudah diampuni. Dan ini 2 kali ditegaskan oleh Paulus. Karena Paulus sendiri kan lahir dari dan besar dalam tradisi Yudaisme yang begitu kuat. Dari mazhab Farisi. Dan dia tahu persis ajaran dalam Taurat. Yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dari orang mati. Dan kaum Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya pada orang mati. Kebangkitan orang mati. Padahal mereka termasuk Sanhedrin. Ya, mahkamah agama. Tapi tidak percaya pada kebangkitan. Itu sebabnya mereka masih menantikan Mesias sampai hari ini. Karena tidak percaya bahwa Yesus yang mati itu bangkit. Nah kalau kita hanya memperingati Jumat Agung, Good Friday tadi ya. Dan tidak sampai pada hari Minggu, ya sama. Sia-sia kepercayaan kita. Karena kita yakini betul bahwa Yesus mati. Tapi kalau dia tidak bangkit, berarti dia juga tidak peduli dengan kita. Percuma kita berdoa karena dia tidak akan mendengar, karena dia mati. Percuma kita minta pertolongan karena kita minta pertolongan pada arwah. Makanya Tuhan Yesus bilang ke murid-murid, lihatlah aku bukan hantu, karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang sama seperti aku. Dan di Injil Lukas mencatat bahwa untuk membuktikan bahwa ia hidup, ia makan sepotong ikan goreng. Ya hantu mana ada yang makan ya di depan kita. Nah ini mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitannya ini sesuai dengan kitab suci. Bukan karangan. Dan bahkan tadi disebutkan di sini bahwa ia menampakkan diri pada Kefas, kepada ke-12 muridnya. Kemudian lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 pasang mata. Mana mungkin orang-orang Farisi yang menyewa menutup mulut orang-orang yang menjaga kubur itu dengan uang supaya tidak memberitakan bahwa Yesus bangkit. Tapi 500 orang ini tidak bisa mereka bungkam mulut mereka. Karena mereka adalah saksi mata yang melihat sendiri Yesus terangkat ke surga. Nah itu yang menjadi kesaksian yang hidup bagi orang Kristen. Berarti bahwa kita percaya pada Allah yang hidup. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan dari orang mati, sia-sialah kepercayaan kita semua. Nah kemudian bahwa kepercayaan Tuhan Yesus ini memberikan hidup baru. Mari Pak Andi, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mengalami kelahiran kembali dan hidup yang penuh dengan pengharapan. Tadi kita katakan bahwa hidup berarti karena Yesus bangkit. Dari pujian pertama kita tadi. Jadi memberikan kelahiran baru. Kenapa? Karena di sini dikatakan Kefas pernah menyangkal Tuhan. Tetapi kebangkitan Tuhan itu memberikan kepada dia kelahiran kembali. Dan dia rela untuk menjadi soko guru jemaat. Dan bahkan menurut tradisi gereja dia adalah orang yang mati dengan kepala terbalik. Nah karena apa? Kelahiran kembali. Berarti penyangkalannya itu masa lalu. Tapi Yesus yang mati untuk dia juga. Nah kemudian Paulus sendiri disebutkan di sini, tapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Karena apa? Ayat 9 mengatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku apa? Telah menganiaya jemaat Allah. Jadi Paulus sebelum mengalami penglihatan atau Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam perjalanan menuju Damsyik, itu dia cari itu orang-orang penganut jalan Tuhan yang mengatakan Yesus bangkit, diseret dari rumah mereka, dibawa ke jalan, dianiaya mati, dan salah satu di antaranya yang dicatat Alkitab adalah Stefanus.
Ketika dirajam dengan batu, Paulus tega-teganya nyaksikan. Ya cool banget ya, pembunuh berdarah dingin. Karena nyuruh orang lain melempari dia tonton. Itu sampai mati. Nah sehingga dia mengatakan sebenarnya aku tidak layak. Kalau Tuhan sendiri tidak menangkap dia, mengubahkan dia, menjadikan dia ciptaan yang baru. Berarti kita semua, saudara dan saya, bukan Kristen saja. Kalau Kristen kita akan menganut tradisi yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kita percaya pada berita-berita yang barangkali tidak lahir dari kitab suci. Walaupun pernyataannya itu benar. Termasuk yang tadi dikatakan bahwa Isa adalah nabi yang hidup satu-satunya. Wah, orang dengar sebentar, bagus benar itu. Memang ya dan amin. Ternyata pernyataan itu mau mengatakan bahwa dia tidak pernah disalibkan. Nah kitab suci mengatakan bahwa dia mati di kayu salib sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah berarti kalau Bapak Ibu dengar sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci, waspadalah. Waspadalah. Karena banyak orang pintar di sekitar kita. Apalagi sekarang dengan artificial intelligence. Orang download dari mana-mana. Sekarang Bapak Ibu kalau saya lihat di YouTube, kadang-kadang beritanya menyesatkan. Saya cek lagi di Kompas di mana-mana, ternyata kok beritanya tidak ada. Tapi di YouTube heboh banget. Jadi bagaimana kita mengetahui satu kebenaran? Sekarang ini jemaat YouTube banyak, saudara ya. Ada orang yang gak mau berjemaat. Kamu jemaat mana? Saya jemaat online. Jemaat YouTube. Tapi pendetanya siapa gak jelas juga. Jangan-jangan pendeta memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab suci tadi. Dikatakan jangan happy Easter. Nah, ya, karena itu kafir. Dari mana? Jemaat mula-mula, jemaat timur itu kalau hidup mereka sedih. Kok kami dicap kafir ya? Padahal kami semalaman beribadah sampai besok paginya mau menyambut, memperingati kebangkitan Tuhan kami. Kenapa kami dikatakan kafir? Nah karena itu apa? Ketidakmengertian kita. Nah pasca berarti apa? Kemenangan, victory. Kemenangan atas maut. Mari Pak Andi 1 Korintus 15 ayat. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah inilah yang diklaim oleh jemaat timur. Satu pengharapan mesianik yang namanya parusia. Yaitu apa? Yang dapat binasa ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa. Yaitu satu kehidupan kekal ketika Tuhan datang. Tetapi itu harus dikalahkan melalui kematian Yesus. Karena maut tidak ada seorang pun yang tidak mati. Alkitab mencatat bahwa Metusalah 969 tahun. Mati juga. Saudara boleh baca Kejadian 5 dan 6 ya. Si ini baru umur sekian-sekian. Lalu matilah ia. Tidak dikatakan dia hidup selama-lamanya. Mati. Nah, tetapi kematian kita akibat dosa ini telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Makanya dikatakan di sini, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Wah maut kalau menyengat itu barangkali kayak tawon ya. Satu karyawan di Tiranus, kapan itu saya ketemu matanya bengkak. Saya bilang kenapa? Enggak apa-apa. Tapi saya lihat pasti ini ada yang menyengat dia ini. Saya ketemu lagi, sengat tawon ya. Jadi kalau saudara kita masih hidup dalam dosa yang mirip itu. Mungkin orang lihat mata kita bengkak-bengkak. Ya,
Ketika ada masalah mulut kita bengkak-bengkak juga ya. Karena disengat oleh kuasa dosa tadi, oleh maut ya. Kadang-kadang wajah kita kurang kinclong ya. Karena disengat juga oleh maut. Marah-marah, berkerut kalau ada masalah ya. Makanya ini ketika saya percaya Tuhan Yesus, jidatnya udah mulai kerut-kerutnya mulai hilang. Gak banyak tangga-tangga, karena dulu sedikit tua. Nah karena memikirkan semua atas kekuatan sendiri karena tidak ada kemenangan yang Tuhan berikan. Bahkan di Roma dikatakan kita lebih dari pemenang. Huper nikomen. Berarti hiper kemenangan kita. Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan berarti jelek tadi ya, bukan. Hukum Taurat itu kalau kita melanggar ya disengat maut tadi. Jangan membunuh. Wah kita lihat orang kafir kamu kata Tuhan Yesus. Disengat maut udah. Ya. Dan sebagainya. Karena itu tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya saudara dan saya kita semua orang-orang menang. Ya. Jangan hanya itu di lagu-lagu kita. Tapi dalam menghadapi apapun kita menang karena Tuhan kita hidup. Kalau Tuhan kita mati ya memang turut berduka cita paling. Ya. Tapi kita diberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mengalahkan maut. Nah karena itu. Nah berarti tidak berhenti kita merayakan Paskah selesai tiap tahun. Tetapi ada tugas yang harus kita lakukan di ayat 58. Katanya apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Stand firm katanya. Jadi itu enggak goyah ini. Berdiri teguh, kokoh. Jangan goyah. Lalu apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kadang kita berpikir kalau melayani sih apa upahnya? Tuhan bilang akan dikembalikan sekian kali lipat. Murid-murid bertanya, kami telah meninggalkan rumah kami, ayah kami, ibu kami, nanti akhir zaman apa yang kami dapat? Akan dikembalikan sekian kali lipat, kata firman Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan, ya iblis gak berani melawan kita. Karena tadi, kalau dia berani, siapa yang berani? Kata Paulus di Roma 8:31 kan. Allah di pihak kita. Dan di pihak itu pemenang. Pemenang yang sudah mengalahkan maut. Jadi saudara dan saya adalah pemenang. Walaupun kadang-kadang kita menghadapi masalah itu tidak berarti bahwa kemenangan itu dicabut oleh Tuhan. Iblis tadi mencoba untuk menyengat kita. Tapi enggak mempan saudara ya. Nah karena kita mempunyai serum yang namanya darah Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan kemenangan kepada kita. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Coba kita ucapkan seperti jemaat di timur. Kalau mengatakan, ya dia hidup. Lalu mereka akan menjawab, ya benar, ya hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Luar biasa kan. Ya puji Tuhan, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami ada di dalam ibadah Paskah, bersukacita, bersyukur untuk kemenangan Yesus atas maut, kuasa dosa dikalahkan, dan ketika kami percaya, kami menjadi orang-orang yang mendapat pengampunan dosa. Dan satu pengharapan kami akan hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kami orang yang percaya. Terima kasih kami bisa memuji mengagungkan Tuhan. Biarlah segala kepujian kami sungguh-sungguh menyenangkan hatinya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan juga akan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah melayani. Pakai terus pelayanan mereka, tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Domingus Naat bersama dengan Ibu yang sudah melayani kami. Pakai pelayanan hamba-Mu di mana-mana tempat, menjadi kemuliaan nama Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan senantiasa oleh Tuhan. Demikian juga setiap kami yang hadir, Tuhan mengerti, Tuhan peduli setiap kami.
Kalau ada di antara kami yang hadir maupun tidak sempat hadir, dan kami di dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang akan memberikan kesembuhan dalam masalah pergumulan, tantangan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan juga yang akan membukakan jalan bagi kami semuanya. Bapa, setiap pribadi dan keluarga demi keluarga Tuhan yang memberkati. Segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah, di dalam kuliah mereka, dalam pendidikan mereka. Biarkan mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat negara kami. Biarlah Tuhan pemerintah kami di pusat dan daerah, biarlah diberikan hikmat menjalani pemerintahan ini, dan kami semua percayakan dalam tangan Tuhan supaya ada keamanan, kesejahteraan di mana-mana tempat Tuhan, tempat kami tinggal, bahkan di seluruh Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, sebentar setelah ini kami mau pulang, sertai perjalanan kami, sampaikan kami di rumah kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami percaya Tuhan, dan selalu kami imani, setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah sedang ibadah online, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, segala hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Disalib sengsara, Turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit bertanda selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Amin. Ya, inilah iman percaya kita. Yuk sendok lagi.